Oke, sebelum mulai mungkin saya bikin perjanjian dulu. Saya tidak berharap ada yang autis dengan handphone masing-masing. Jadi tolong disimpan sementara. Harapannya sih sebenarnya kalau bisa 30 menit semua keluhan kalian yang kemarin disampaikan ke Hima itu bisa terjawab. Setidaknya kemarin teman-teman Hima itu ada memberikan 5 pertanyaan yang perlu disampaikan nanti ke semuanya. Tapi supaya lebih enaknya karena saya berbicara di depan, saya harap semuanya juga memberikan atensinya ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Saya tahu ini belum sampai 50% dari seluruhnya seharusnya yang hadir. Tapi kita tidak perlu menanti teman-teman itu karena memang bisa saja mereka tidak butuh informasi secara langsung seperti ini. Kalau kalian yang hadir di sini berarti saya sendirinya kalian butuh informasi. Kalau ada nanti yang perlu dikonfirmasi langsung, kalian tidak perlu menunggu sesi diskusi, bisa bertanya langsung. Nanti misalnya paparan alurnya seperti ini, terus ada pertanyaan terkait dengan alur, boleh langsung diinstruksi. Sepakat? Oke, sebelum memulai mungkin saya perkenalkan diri dulu karena dari sebagian besar bahkan mahasiswawan saya saja baru sedikit yang datang, saya juga heran. Tapi bisa jadi memang informasinya sudah tersampaikan sebelumnya. Teman-teman 2017G kita tidak pernah berinteraksi di kelas. 2017G saya juga belum pernah masuk ke kelas kalian. Oke, perkenalkan saya Dodi Zulhadman. Saat ini posisinya sebagai ketua program studi S1 Teknik Telekomunikasi. Mudah-mudahan nanti ketika kalian berangkat KP itu semua prosedur pengadministrasian sama pelaksanaan KP juga masih berada di tangan saya. Terus untuk nanti yang akan menjadi dosen pengampu KP adalah Pak Zen. Saya rasa kalian sudah pernah belajar dengan Pak Zen. SWD? D dan E ya. Nanti yang kelas C sama kelas B belum pernah. Ini Pak Zen nanti yang akan mengaku mata kuliah kerja praktek di semester 7. Semua aktivitas pendaftaran sama proses pelaksanaan KP interaksinya nanti ke pengelola prodi sama Pak Zen. Agenda kita hari ini kita akan memberikan pemaparan sosialisasi terkait dengan kerja praktek. Kami sebenarnya merencanakan kegiatan itu di hari terakhir UAS. Kalau kemarin perencanaannya itu tanggal 23 Januari, tapi masukan dari teman Hima dan beberapa mahasiswa lain, ternyata kalian sudah ada yang harus balik sebelum tanggal 23 Januari. Akhirnya kami majukan dan solusinya hanya ada seperti ini. Ruangan di bawah tidak bisa kita gunakan, jadi semua teman-teman angkatan 2017 tidak bisa dikumpulkan dalam satu ruangan. Mudah-mudahan kondisi ini tidak menurunkan semangatnya untuk bisa melaksanakan KP nanti dengan hasil yang terbaik. Untuk mungkin yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu adalah visi kita bersama. Kami adalah satu keluarga dengan satu tujuan. Jadi harapannya nanti ketika berada di lokasi perusahaan masing-masing bisa menjadi representasi yang baik untuk keluarga S1 Teknik Telekomunikasi. Di depan itu ada visi dari S1 TT. Target kita sebenarnya bisa menjadi program studi yang unggul. Kalau bisa itu setara dengan teman kita yang di Bandung. Dengan targetnya nanti adalah tahun 2027. Dan upaya-upaya yang akan kita capai dalam 7 tahun ke depan, salah satunya nanti adalah bagaimana bisa memaksimalkan potensi link and match dengan dunia industri. Salah satunya nanti adalah dengan KP. Harapan kami besar sekali dengan teman-teman supaya ketika berada di lokasi perusahaan itu bisa menjalin networking yang baik dengan tempat perusahaannya KP nanti. Misinya melaksanakan pendidikan tinggi di bidang teknik telekomunikasi yang berkualitas dan pembentukan karakter unggul, kemudian melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, terus yang terakhir memperbaiki tata kelola supaya nanti semua prosedur kita bisa terlaksana dengan baik.
untuk KP sendiri, kami sebenarnya sudah merencanakan implementasi basisnya. Nanti kalian tidak perlu melakukan pengajuan melalui Google Form. Jadi semua administrasi itu bisa menggunakan aplikasi, baik itu pun nanti bisa diinputkan ke integrasi masing-masing. Tapi itu belum berhasil sampai tahun ini, kami mohon maaf sebelumnya. Mungkin kami akan mengupayakan itu bisa terlaksana sampai kalian nanti akan berangkat, tapi sebelumnya seharusnya waktu kita sosialisasi ini sudah terimplementasi. Terus harapannya semua mahasiswa S1 TT itu nanti bisa diproyeksi menjadi 3 bidang ini. Yang pertama, kalian bisa menjadi akademisi dengan pembelajaran materi kalian yang karakteristiknya ada teori, ada praktikum. Itu harapannya nanti adalah kalian semua bisa menjadi seorang akademisi. Kalau yang tertarik menjadi dosen, peneliti, itu bisa nanti melanjutkan studi lanjut. Selain itu, kalian juga diharapkan bisa menjadi tenaga profesional. Pembekalan yang dilakukan melalui materi, perkuliahan, dan praktikum itu ternyata belum cukup. Salah satu yang dibutuhkan adalah kalian harus mengidentifikasi kendala masalah apa di dunia kerja. Dan salah satu tools yang bisa kita manfaatkan hanya kerja praktek. Mungkin kami juga akan merancang nanti suatu saat kita bisa melakukan program magang. Bedanya kerja praktek dengan magang adalah kalau kerja praktek itu durasinya singkat, hanya 1-2 bulan. Kalau magang itu sekitar 6 bulan. Targetnya pun juga berbeda. Kalau kerja praktek itu sebenarnya kita hanya masuk ke sebuah proyek singkat yang tidak butuh resource banyak dan waktu terlalu panjang. Kalau magang itu kita seperti karyawan, diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan satu proyek dalam skala yang lebih besar. Meskipun kita tidak menyasar magang, harapannya kerja praktek ini bisa menjadi basis pengetahuan teman-teman untuk bisa menjadi tenaga profesional di bidang engineering mesin. Terus yang terakhir, teknopreneur. Kalau teknopreneur ini salah satu yang bisa kita lakukan hanya dengan melakukan kuliah umum, terus mata kuliah yang memang bisa menumbuhkan semangat teknopreneur. Baik. Yang jelas semua aktivitas di ruangan ini itu terekam. Jadi kalau kalian telat, kami mohon maaf, itu akan terpublish nanti. Oke, saya lanjut ya. Sampai sini kalian ada yang mau ditanyakan? Aman? Yang perlu diingat adalah kerja praktek ini mata kuliah wajib. Kalau kalian tidak mengambil SKS kerja praktek atau tidak lulus di kerja praktek, itu bisa dipastikan tidak akan pernah bisa sidang. Jadi nanti selama pelaksanaan praktek tolong diperhatikan baik-baik supaya kalian juga bisa lulus di mata kuliah kerja praktek. Tujuannya memang yang paling utama itu kita melakukan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, khususnya dalam bidang telekomunikasi. Mungkin nanti yang jadi pertanyaan adalah, seandainya saya KP bukan di perusahaan Telkom, bagaimana Pak? Bagaimana? Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Selama ini kita masih memperbolehkan, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Contohnya seperti ini, kalian ketika selesai melaksanakan KP akan seminar laporan KP. Dan itu biasanya seminarnya nanti akan diadakan dengan topik-topik yang terkait dengan bidang keilmuan kita. Jadi misalnya kalau dapat magangnya di KP, kalau bisa jangan jadi penyaji makanan, tapi istilahnya bagian teknologi informasinya. Misalnya di KP itu ada jaringan LAN-nya, berarti kalian yang untuk maintenance. Itu masih diperbolehkan kalian seperti itu. Karena tanggung jawab kita sebenarnya adalah bagaimana implementasi ilmu yang sudah didapat di sini itu betul-betul bisa disasar di dunia industri dan dunia usaha. Kemudian targetnya mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja, jejaring komunitas dalam bidang kolaborasi, dan kemampuan penyusunan dokumen akademik. Untuk pengalaman kerja, saya yakin dan percaya nanti kalau kalian sudah KP di bawah pandu supervisor lapangan, itu kalian nanti akan dituntun gimana interaksi kita ketika dengan supervisor, dengan teman kerja. Itu ada masa-masa pengenalan biasanya di awal KP. Kalau untuk jejaring, ini mungkin yang harus kalian maksimalkan. Selama pelaksanaan KP, saya berharap tidak ada yang sibuk dengan kelompoknya sendiri.
kalau bisa membaur dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di perusahaan tersebut. Karena bagaimanapun nanti kalau kalian selesai dari kampus, kalian akan mencoba mencari ruang untuk bisa berkarir secara profesional. Ketika kita punya network, itu jauh lebih mudah dibanding ketika kita memulai dari nol. Kami sudah membuktikan ada mahasiswa, mungkin yang bisa saya contoh dulu mahasiswa bimbingan saya, anak 2014, dia itu sudah di-hire ketika selesai KP. Ya udah, nanti kamu kalau selesai dari KP langsung aja masukin aplikasi di sini. Jadi ketika selesai sidang pun tanpa menunggu yudisium dia sudah bisa langsung bekerja di perusahaan tersebut karena memang dia membentuk networknya dengan cukup baik. Mungkin yang bisa kalian pahami dari sekarang adalah coba lakukan proses itu. Nanti selama KP kalau bisa cari network yang memang bisa mendukung potensi kalian untuk bisa berkarir di tempat tersebut. Terus, apakah saya harus menyusun tempat kafe dengan perencanaan seperti itu? Menurut saya harus. Kalian jangan aji mumpung. Istilahnya ya udahlah nanti bulannya aja saya urus untuk mencari lokasi kafe karena lagi pelaksanaan kafe nanti Agustus sama September. Itu menurut saya sayang. Kalau bisa dari sekarang kalian mulai merencanakan, oh nanti saya tertarik bekerja di sini dan akan mencoba kafe di situ. Ya udah, mulai dari sekarang nanti kalian lakukan prosesnya. Terus untuk bobotnya, sebenarnya bobotnya hanya 2 SKS tanpa ada perkuliahan tatap muka. Nanti SKS-nya itu harus kalian ambil di semester 7. Semester 7. Dan ini saya skip aja. Informasi yang paling penting ini ada beberapa hal yang harus kita ini. Pertama, pendaftaran KP bisa dilakukan mulai saat ini. Kemudian pelaksanaan KP yang kami tawarkan itu adalah pelaksanaan di periode libur semester genap. Tapi bagi teman-teman yang tertarik untuk KP di periode semester ganjil ini itu diperbolehkan selama kalian bisa melakukan proses administrasinya sebelum berangkat. Tapi yang menjadi catatan adalah libur kita hanya sampai tanggal 24 Februari. Berarti kalian hanya punya jatah libur 1 bulan. Kalau kebanyakan tempat KP itu biasanya meminta 2-3 bulan untuk pelaksanaan KP. Mungkin untuk libur yang semester ganjil ini jarang yang memanfaatkan untuk pelaksanaan KP. Kemudian untuk secara resmi kami akan memberikan pembekalan dan pelepasan KP itu di hari terakhir ujian akhir semester genap. Jadi nanti teman-teman yang punya kebiasaan tidak ada ujian di hari akhir, berarti jangan beli tiketnya dulu sebelum ada ini. Karena biasanya di hari itu kita akan membagi surat tugas sama memberikan buku KP. Kalau perencanaan sekarang berarti itu sekitar tanggal 29 Juli. Kalian terakhir UAS itu 29 Juli nanti. Ini link pendaftarannya silakan dicatat. gg.gg/KPRTE 2020. Jadi nanti teman-teman silakan merujuk ke link tersebut untuk melakukan proses pendaftaran. Dokumen yang harus disiapkan yang pertama adalah kartu tanda mahasiswa sama transkrip sementara. Kemarin kalian sudah ada transkrip sementara? Sudah di-copy? Kemarin dibagikan akademik kan? Enggak kalian copy? Terus anda nilainya nggak cocok dengan yang kalian komplain gimana? Oh, yang kemana? Seandainya nilai kalian nggak cocok dengan apa yang sudah kalian perbaiki, gimana? Kalau bisa itu kalian punya backup. Kan kemarin yang banyak bermasalah itu nilai PTT-nya nggak muncul. Nah seandainya itu juga tidak muncul ketika kalian daftar sidang gimana? Sedangkan kalian sudah ngajuin permohonan kan? Kalau bisa permohonan kemarin boleh kalian pinjam lagi ke akademik, itu kalian copy supaya tahu batasan mana nanti ketika ada error lagi di bagian di ujung itu kalian bisa komplain. Tujuannya kemarin yang disampaikan akademik itu. Tapi untuk yang KP kalian boleh menggunakan transkrip sementara seperti yang dikirim printkan oleh akademik atau yang bisa kalian print sendiri. Yang paling penting nanti identitasnya adalah jumlah SKS-nya minimal itu 110.
yang sudah diambil. Bukan mata kuliah yang sudah lulus, tapi mata kuliah yang sudah diambil itu 110 SKS dengan batasan nilai E-nya hanya boleh 10%. Nilai E-nya 10%, terus IPK minimalnya harus 2,00. Jadi teman-teman yang sekarang masih 2,00 dan ingin KP nanti semester genap, tolong perbaiki nilainya di semester ini sama semester genap nanti, supaya kalian juga bisa berangkat. Untuk ini ada yang mau ditanyakan? Aman, kita lanjut? Oke, sekarang yang paling penting alur. Silakan dilihat di flowchart ini. Inisiasi pelaksanaan KPSU datangnya dari mahasiswa. Jadi nanti dosen wali, dosen KP, pengelola prodi tidak akan memaksa kalian untuk melaksanakan proses memulai pendaftaran, karena memang itu otoritasnya berada di tangan kalian masing-masing. Kalau baru memulainya nanti di bulan Mei itu silakan, baru memulai di bulan Juni juga silakan. Tapi pengalaman tahun sebelumnya rata-rata itu mereka akan kewalahan di waktu keberangkatan karena lokasi KP-nya tidak ada yang mau menerima lagi. Yang perlu kalian ingat adalah yang melaksanakan KP tidak hanya kita, banyak kampus di Indonesia, dan itu juga menjadi pertimbangan untuk memulai proses. Pertama, mahasiswa mengajukan lokasi usulan kerja praktek. Jadi teman-teman mahasiswa nanti tolong dipilih tempatnya, terus ajukan lokasi usulan kerja prakteknya ke dosen PKL. Proses yang kita gunakan, kalian nanti mengisi Google Form tadi. Jadi bentuk pengajuannya, evidennya data di Google Form tersebut. Kemudian dosen PKL menyetujui penempatan lokasi usulan, kemudian menyampaikan ke bagian akademik untuk membuat surat permohonan untuk lokasi PKL. Nanti dari bagian akademik akan menerbitkan surat tersebut yang harus diambil langsung oleh mahasiswa. Karena pengolahan PKL itu secara mandiri, jadi nanti teman-teman mahasiswa yang akan melakukan proses korespondensi dengan perusahaan masing-masing. Pengalaman tahun sebelumnya ada perusahaan yang meminta kalian memasukkan surat permohonan itu melalui email, ada yang harus diantar langsung, ada yang melalui pos. Itu harus kalian sesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Kalau untuk kasus ini kita tidak bisa mengintervensi kebijakan dari perusahaan masing-masing. Jadi nanti tolong diperhatikan kebutuhan dari masing-masing. Kemudian surat ini nanti akan kami note di dalam surat tersebut untuk diberikan konfirmasi paling maksimum itu 1 bulan. Artinya dalam 1 bulan setelah kita perusahaan tersebut menerima surat, itu kita sudah bisa dapat jawaban iya atau tidak. Bagi teman-teman yang sudah dapat jawaban iya, berarti nanti lapor lagi ke pasien untuk mengkonfirmasi bahwa kita sudah selesai untuk proses pendaftaran. Bagi yang tidak, itu mengulang proses dari awal untuk mengajukan lokasi hasil baru. Kemudian mahasiswa nanti melaksanakan kerja praktek. Terus nanti setelah pelaksanaan kerja praktek, itu kalian harus menyusun laporan kerja praktek. Itu nanti yang akan dibantu oleh 1 orang pembimbing. Satu kelompok itu terdiri biasanya dari 5 sampai 10 mahasiswa untuk 1 orang pembimbing. Nanti proses bimbingannya itu setelah kalian kembali dari lokasi KP atau sekitar awal semester ganjil. Kemudian pembimbing lapangan memberikan bimbingan, pendampingan dan evaluasi penilaian untuk selama di lapangan. Yang harus diingat nanti oleh teman-teman mahasiswa adalah selama proses di lapangan itu ada logbook harian. Pastikan supervisornya menandatangani secara rutin. Terus sebelum balik ke sini ada poin penilaian, form penilaian yang harus diisi oleh pembimbing lapangan atau supervisor. Jadi pastikan itu juga dinilai. Khusus bagi teman-teman yang KP-nya di lokasi yang jauh. Istilahnya kalau mau balik ke sana boleh repot lebih. Terus selanjutnya nanti kalian membuat laporan kerja praktek. Kemudian pembimbing PKL memberikan bimbingan pembimbingan laporan dan penilaian. Komponen penilaiannya 2, dari pembimbing lapangan dan pembimbing kerja praktek. Komposisinya nanti ada di dalam
buku panduan masing-masing, bisa kalian lihat nanti. Terus setelah proses presentasi, itu berarti proses KP-nya udah selesai. Misalnya kasusnya seperti ini, kalian KP dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 20 September. Terus balik ke kampus, waktu pelaksanaan KP kalian sudah menyusun dokumen laporan. Tanggal 22 kalian langsung seminar KP dan dinilai oleh dosen pembimbingnya sudah selesai. Berarti tanggung jawab kalian untuk KP itu sudah selesai. Tinggal memunculkan nilainya nanti di akhir semester 7. Ini sangat kami sarankan khusus bagi teman-teman yang tertarik untuk mengerjakan proposal di semester 7. Karena nanti jangan sampai KP ini mengganggu persiapan kalian untuk proposal. Kalian boleh diskusi atau bertanya dengan senior-senior kalian, apa sih tantangan di semester 7 ketika kita harus menyusun laporan KP dan memulai untuk proses skripsi dan proposal. Alurnya seperti yang tadi, kalian mengisi formulir dan mengupload semua dokumen. Terus setelah diupload itu dikonfirmasi ke Pak Zen. Konfirmasinya sebaiknya melalui email. Dan pastikan email yang kalian gunakan email institusi. Kemudian lama penerbitan surat permohonan KP ke perusahaan itu selama 3 hari. Jadi misalnya kalau hari ini mengajukan permohonan, dalam 3 hari ke depan itu suratnya sudah bisa diambil di akademik. Yang permasalahan yang terjadi sebelumnya adalah suratnya sudah ada tapi mahasiswanya tidak mengambil karena tidak merasa mengajukan. Tapi menurut saya itu bukan tidak merasa, hanya kelupaan atau memang tidak tahu alurnya bahwa itu harus diambil secara sendiri. Jadi nanti kalian yang akan mengambil surat tersebut ke akademik. Kemudian mengirimkan surat permohonan KP, terus menunggu konfirmasi dengan durasi 3-4 minggu. Harapannya sih sebenarnya dalam 4 minggu kita sudah dapat informasi jawabannya atau tidak. Tapi karena ini terkait dengan pihak eksternal, kasus tahun ini masih ada yang durasinya 3 bulan ternyata belum ada kepastian. Kepastiannya kira-kira seperti ini. Kalian sebenarnya diterima, tapi mereka tidak mau memberikan surat balasan bahwa diterima. Karena pertama biasanya kami lagi menyusun proyek-proyek yang akan kalian lakukan. Jadi mungkin baru bisa dijawab sekitar bulan Juni. Kalau ada kasus-kasus seperti itu nanti yang kalian temui, itu silakan aja di dulu, di hot. Kalian tidak perlu mencari tempat lokasi KP baru, karena secara itu de facto ya. Secara de facto kalian sudah disetujui, tapi belum punya kepastian secara legalnya. Seandainya nanti kalau kalian mencari lokasi KP baru dan ternyata kalian pasti dapat lokasi di sana, itu kan perusahaannya juga ini, kita juga tidak enak sama perusahaannya bahwa tiba-tiba kalian sudah dinyatakan diterima terus nggak jadi berangkat. Terus timeline yang kita susun, periode pencarian lokasi PKL itu Januari sampai Juni. Juni ini target kami terakhir untuk memastikan kalian semua sudah dapat tempat KP. Dengan asumsi kita punya spare waktu 1 bulan untuk membahas teman-teman yang masih bermasalah. Kemudian berangkat KP itu nanti mulai dari 1 Agustus sampai September. Saran saya sebaiknya tidak mengganggu perkuliahan. Perkuliahan kalian itu nanti akan mulai sekitar tanggal 20 September. Tanggal 20-an September. Kemudian proses seminar PKLKP-nya nanti sekitar bulan Oktober. Jadi selama Oktober itu kalian harus menyusun dokumen laporan sama seminar. Pengumpulan nilai ke Pak Z itu nanti di minggu ke-4 bulan Oktober atau minggu terakhir Oktober. Untuk pengaturan lebih lanjut terkait dengan timeline itu akan kami bahas lagi di waktu pembekalan PKL, sehingga kalian tahu timelinenya seperti apa. Ketika ada yang terlanggar, konsekuensinya seperti apa, kalian juga bisa mengantisipasi dari awal. Prosesnya pertama itu nanti ada pembekalan dari prodi. Jadi semuanya nanti akan dikumpulkan, dijelaskan apa yang harus kalian lakukan sama seperti sosialisasi ini. Kemudian proses di lapangan kalian nanti akan dibimbing oleh pembimbing lapangan. Terus pada saat KP
siswa mencatat kegiatannya selama pelaksanaan KP di buku harian. Jadi pastikan di buku harian itu kalian catat semua proses. Kalau saran saya, apapun yang kalian lakukan di sana itu dicatat, meskipun tidak ada hubungan dengan laporan kalian nantinya secara langsung. Jadi misalnya kalau kita bekerja tidak sepanjang hari dari Senin sampai Jumat itu kita melakukan pekerjaan atau tas tertentu. Bisa saja kita dapat shift, misalnya saya bekerja hanya shift Selasa, Rabu, Jumat, berarti Senin Kamis itu kegiatannya hanya di kantor. Silakan aja itu kalian dokumentasikan dalam bentuk kegiatan kalian di buku harian. Tidak perlu merekayasa buku harian tersebut karena secara langsung itu tidak menjadi poin penilaian dari dosen kalian. Kemudian kalian punya kewajiban menyusun laporan KP. Terus yang terakhir presentasi laporan KP. Yang perlu diingat nanti adalah untuk laporan KP itu harus disusun dengan tata tulis ilmiah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian untuk presentasi nanti kalian sudah mulai presentasi dalam bahasa Inggris. Ini sebagai upaya untuk memudahkan kalian nanti di seminar proposal sama skripsi. Karena seminar proposal sama skripsi kalian sudah otomatis pakai bahasa Inggris. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Ini persyaratan tadi sudah saya sampaikan. Nanti bisa kalian lihat sendiri. Sorry. Mungkin yang harus saya tekankan adalah di poin terakhir. Setelah kalian selesai KP, semester 7 itu wajib mengambil mata kuliah KP 2 SKS. Karena kalau kalian tidak mengambil ini, khawatirnya itu nanti mata kuliah kalian tidak ada KP yang terprint di dalam transkrip. Artinya adalah kalian harus mengambil mata kuliah tersebut di semester 9. Kalau kalian merencanakan akan lulus semester 7 atau semester 8, berarti itu akan bermasalah karena SKSKP-nya tidak terambil. Jadi kalau bisa teman-teman yang hadir di sini tidak punya kasus yang tidak mengambil SKSKP-nya nanti di semester 7. Ini pesan dari Benjamin Franklin, if you fail to plan, you are planning to fail. Jadi harapan saya jangan sia-siakan tahapan awal ini. Kalian punya kesempatan berencana dengan cukup banyak. Pastikan rencana kalian rencana yang bisa sinkron hingga bertahun-tahun kemudian. Kalau memungkinkan, kalau bisa nanti kalian selesai KP bisa bekerja langsung di sana, bisa memulai karir profesional di sana, itu jauh lebih bagus. Kalau bisa mulai merencanakan sampai dengan posisi di situ. Saran-saran yang bisa kami berikan, yang pertama, ada beberapa lokasi atau ada beberapa tempat yang membutuhkan proposal. Meskipun kita di dalam pengelola prodi atau fakultas tidak menyediakan template proposal karena itu tidak umum, tapi kalian punya kewajiban untuk mencari informasi terkait dengan perusahaan masing-masing. Kalau ada yang diminta proposal, nanti tolong pelajari contoh proposal dari senior kalian. Kemudian yang harus kalian ingat juga, coba cek-cek laporan KP dari senior kalian di perpus. Kemudian mencari dan menentukan lokasi KP. Ini sebaiknya dimulai di bulan ini, Januari ini, karena kalian berkompetisi dengan banyak orang, termasuk kampus teman-teman kalian yang sekarang duduk bersebelahan. Karena bisa saja nanti kalian satu kelompok ngajuin satu permohonan, tapi yang bisa diambil hanya sebagian dari permohonan tersebut. Kasus itu ada, kita masukin sebuah pengajuan, orangnya ada 5, tapi yang bisa diambil hanya 4, berarti 1 tidak terambil. Itu ada kasusnya kayak gitu. Ketika kita mendapatkan balasan surat. Kemudian informasikan lokasi PKL Anda dosen KP untuk mendapatkan dosen KP. Setelah mendapatkan persetujuan, itu langsung dikonfirmasi ke Pak Z supaya itu bisa ditentukan nanti siapa pemimpin KP-nya. Jangan menunggu di akhir. Untuk proposal yang bisa kami kasih guideline adalah seperti ini. Yang bisa kalian susun nanti adalah latar belakang, kenapa, terus bidang
bidang ilmu apa atau bidang pekerjaan apa yang bisa kalian lakukan nanti di posisi tersebut. Kemudian tujuan, manfaatnya, kontribusi dan waktu pelaksanaan. Komponennya sebaiknya di proposal hanya meng-highlight ini. Dan menurut saya ini tidak akan lebih dari 3 halaman. Kalian tidak perlu memasukkan tinjauan pusaka, dasar teori di dalam proposal KP. Sasarannya hanya seperti ini. Yang paling penting nanti perusahaan itu hanya ingin tahu kalian kemampuannya sudah apa saja yang dimiliki, terus kira-kira nanti kontribusinya apa. Kalau teman-teman kemarin sudah ada yang pernah sertifikasi, itu bisa kalian highlight di situ. Saya sudah pernah sertifikasi bidang jaringan, kajiannya ini. Mungkin nanti kontribusi saya bekerja di masalah-masalah tertentu. Itu bisa kalian sampaikan. Terus kemudian yang bisa kalian manfaatkan untuk mencari lokasi adalah networking. Kalau semuanya saya yakin dan percaya kalian punya senior dan mereka sudah pernah KP juga, itu bisa kalian cari informasi. Kira-kira mereka punya saran tertentu atau ada orang-orang di perusahaan tersebut yang bisa kalian hubungi untuk lokasi KP. Alumni juga bisa kalian manfaatkan. Karena alumni kalian, kalau sekarang kalian 2017, setidaknya kalian sudah ada angkatan sampai 2015 yang sudah bekerja. Ada 3 angkatan yang sudah bekerja. Nanti kalian punya kesempatan untuk nanya. Yang harus diperhatikan sebelum KP, mahasiswa telah dinyatakan diterima oleh perusahaan, wajib menyerahkan surat penerimaan KP. Ini harus kalian perhatikan sebelum mendapatkan ini. Karena kalau ini tidak ada, berarti nanti ketika pembekalan, plotting kalian tidak bisa dibuatkan. Jadi itu asumsinya kalian tidak punya dosen pembimbing KP. Kemudian pelajari profil dan peraturan kerja. Ini sesuatu yang harus kita ikutin secara utuh. Jadi jangan separuh-separuh. Karena konsekuensinya nanti adalah ketika kalian sudah diterima, terus dalam pelaksanaan kalian tidak mengikuti aturan yang berlaku di perusahaan tersebut punya hak untuk mencabut pelaksanaan KP kalian di luar jadwal. Itu artinya kalian gagal melaksanakan KP dan harus mengulang. Kasus ini pernah terjadi dan harapan kami tidak terulang di angkatan ini karena angkatan kemarin tidak ada masalah. Harapannya angkatan 2016 juga 2017 juga tidak ada masalah terkait dengan KP. Dan jelas kita pernah menerima surat dari sebuah perusahaan bahwa mahasiswa KP dikembalikan di luar jadwal yang ditentukan karena pertama yang bermasalah itu adalah pelanggaran disiplin yang tidak sesuai jam kerja. Jadi istilahnya kalau jam kerjanya jam 8 terus datangnya semaunya, itu perusahaan tempat kalian KP punya hak untuk melakukan proses tersebut. Kemudian pahami bidang kerja dan job desk yang diberikan. Manfaatkan waktu dalam durasi 2 minggu di awal itu untuk memahami job kerja kalian masing-masing. Deskripsi kerja kalian masing-masing dan lingkungan perusahaan. Terus persiapkan semua dokumen yang dibutuhkan selama KP. Biasanya yang kalian butuhkan di selama KP nanti adalah surat pengantar. Ketika datang ke perusahaan, kalian akan membawa surat pengantar sebagai bukti bahwa kita sudah berkorespondensi dengan sana. Kalaupun nanti kalian sampai di tempat satpamnya, kalian nggak diusur balik. Istilahnya kita memang betul-betul mau KP di sana dan sudah diterima. Terus KTM tolong dipersiapkan juga, karena itu bukti identifikasi dari orang sana bahwa kalian memang betul-betul mahasiswa yang sesuai dengan surat pengantar. Terus untuk kasus-kasus tertentu, contohnya dulu ada yang memang KP-nya itu luaran dari KP-nya. Setelah pelaksanaan KP terakhir, mereka harus menyusun laporan dan presentasi di perusahaan tersebut. Selama kalian butuh semua dokumen, itu tolong dipersiapkan sebelum kalian balik ke sini. Karena nanti kalau balik ke sini, itu artinya kalian harus semua masalah harus balik lagi ke perusahaan dan itu pasti butuh effort dan menurut saya juga butuh sumber dana yang lumayan besar. Khususnya yang nanti yang KP di luar Pulau Jawa. Jangan sampai nanti bolak-balik terkait misalnya yang paling penting bagi kita tanda tangan supervisor sama cap stempel perusahaannya tidak ada, itu harus kalian minta lagi. Terus laporan kalian tidak ada pengesahan dari pembimbing lapangan, itu nanti kalian harus balik lagi. Untuk kontak, sementara kalian bisa kontak saya atau nanti bisa juga kontak
udah cari link dulu nih. Nah nanti kalian udah lulus, udah ada kenalan minimal di situ, syukur-syukur bisa terima kalian karena di situ menunjukkan perform yang terbaik. Nah mungkin saya cuma mau ngasih tahu cara gimana caranya daftar ke perusahaannya. Jadi kan mungkin belum detail ya. Nah ini yang pertama kalian isi form. Sebenarnya sama ini linknya menuju ke form yang sama, cuman linknya yang satu punya Pak Dodi, yang satu linknya punya saya. Cuman beda itu aja. Ini sama, menuju ke satu form yang sama. Yang pertama itu masing-masing ngisi itu dulu. Terus yang kedua nanti perwakilan kelompok, misalnya di Jogja nih ada 5 orang yang mau daftar ke perusahaan yang sama. Salah satu kirim email ke saya. Kirim kurang nama perusahaan. Saya tambah dulu. Nama perusahaan, terus nama tim seluruh 5 orang yang tadi dimaksud, gitu ya. Habis itu nanti tunggu balasan emailnya sekitar 3 atau 4 hari. Pasti saya langsung balas. Kalau saya ngecek langsung saya balas. Bisa ambil 2 hari kemudian di akademik. Nah, ini isinya nanti pasti saya suruh ambil ke akademik. Terus habis itu kalian mengirimkan sendiri masing-masing ke perusahaan. Terserah kalian mau lewat apa. Syukur-syukur yang namanya mendaftar KP itu kalian udah ada kontak sebelumnya, kontak ke perusahaan sebelumnya. Pak saya mau ini gimana ya? Oh iya, karena ada yang minta diantar, ada yang dikirim lewat pos, ada yang di email. Tergantung sama sananya mau mintanya seperti apa. Kalau sananya minta diantar, ya mau nggak mau kalian harus ngantar. Dahulukan mereka itu. Kalian kan mau ibaratnya daftar kerja. Kalian harus semaksimal mungkin menunjukkan effort kalian. Kalau emang harus diantar ya harus diantar. Terus udah kalian tunggu, syukur-syukur kalian diterima. Kalau udah diterima ya syukur berarti bisa lanjut. Tinggal tunggu waktu KP-nya, KP presentasi yang keluar nilai. Kalau belum maka nih mahasiswa baru dapat membuat surat lagi setelah ada surat penolakan dari perusahaan atau sudah lebih dari 3 minggu belum ada jawaban. Nah itu saya biasanya minta ya surat dari sana lah, bersama karena kita suratnya itu resmi, maka kita juga harus surat balasannya itu resmi. Kenapa harus ada yang ini? Jangan sampai kalian nanti dan keterima di perusahaan A misalnya ya, terus kalian buat surat lagi ke perusahaan B, dua-duanya keterima. Terus kalian mau gimana? Kira-kira mau gimana nih kalau terima menjual tempat? Dan yang bermasalah nanti bukan cuma kalian, akibatnya nanti kalian di kelas kalian. Kalau udah keterima dua-duanya dan salah satu kalian tolak, kalian yang nolak kan ya, nanti nama kampus kita ya, ini nama kita Telkom dulu PHP-kan lah, bahasanya susah kan. Kalau ini Telkom PHP katanya mau daftar di sini, tapi nggak serius. Next, nggak boleh ada yang kerja di sini dari IT Telkom, nggak boleh ada yang PKL dari
slide tadi itu saya susun berdasarkan 25 pertanyaan yang sumbernya dari kalian. Mudah-mudahan itu bisa memberi informasi seutuhnya. Kalau tidak cukup boleh bertanya sekarang. Kalaupun baru muncul nanti masalahnya di depan, boleh nanya ke saya, nanya ke Pak Zen, atau nanya ke Pak Oka. Kalau tadi kata Pak Zen kalian sebaiknya menggunakan sistem online. Menurut saya itu nggak apa-apa supaya kalian juga punya fleksibilitas untuk posisi dimanapun kalian bisa mengkonfirmasi. Tapi ya mungkin kalau untuk yang basisnya bertanya melalui email itu tidak akan bisa komunikasinya langsung real time. Jadi yang paling penting kalian silakan ajukan pertanyaan, terus nanti kami cek ada yang bisa dikonfirmasi segera, nanti akan dikonfirmasi segera mungkin. Untuk hari ini ada yang mau bertanya? Dari Ima ada yang mau disampaikan? Enggak? Oke. Silakan. Mau bertanya Pak? Namanya siapa Mas? Ya, Adi Mas. Adi. Iya. Mau bertanya ini Pak, buat satu perusahaan itu ada batas minimal buat itunya? Kalau untuk ketentuan perusahaan itu kita tidak ada informasi apapun karena ada perusahaan yang memperbolehkan 10 orang, ada perusahaan yang hanya memperbolehkan 2 orang, ada yang hanya memperbolehkan 3 orang. Semuanya itu tergantung dengan perusahaan yang nanti kalian tuju. Tapi kami menyarankan untuk pengajuan itu tidak lebih dari 5 orang. Satu surat permohonan itu sebaiknya hanya 5 orang. Terus misalnya kayak gini, kalian yang punya etos kerja terburu-buru, bukan terburu-buru menurut saya sesuatu yang baik. Misalnya mau di awal, terus nanti ngajuin sendiri. Harapan saya jangan seperti itu juga. Jadi satu surat itu setidaknya kalian ada beberapa orang, supaya kalian punya teman juga nanti di lokasi KP-nya. Kalau kami boleh saran, setidaknya kalian ketika ngajuin ke perusahaan itu minimal 3 orang, supaya nanti kalau yang berdua ini udah sepakat mau aneh-aneh, yang satu bisa membatasi. Tapi yang paling jelas yang bisa kita informasikan, batasan maksimum dari sebuah perusahaan bisa menerima mahasiswa KP-nya itu berapa banyak, kita tidak ada jawaban tersebut. Terus misalnya kalau saya mau KP-nya di kampus boleh tidak Pak? Kalian boleh KP di Telkom itu silakan, tapi nanti proyek-proyek yang akan kalian sasar itu proyek yang kaitannya dengan bidang keilmuan kita. Misalnya kalian mau instalasi jaringan seluruh kampus itu silakan. Jadi kalau mau KP-nya di kampus itu boleh. Ya, pertanyaan lain. Silakan kalau ada yang mau ditanyain lagi. Misalkan kan yang dari kampus kan 1 bulan dan yang buat KP. Kalau perusahaan itu jatuhin 2 bulan misalnya Pak, itu dari kampus itu apa diberiin dispensasi apa gimana ya Pak? Oke. Mungkin saya koreksi sedikit. Pelaksanaan KP kalian itu durasinya sekitar 50 hari dari jadwal libur kalian. Jadi nanti yang akan kalian makan untuk pelaksanaan KP kalau itu hanya 2 bulan, pertemuan minggu pertama. Kami terus terang mohon maaf karena tidak menyediakan dispen untuk ini secara general. Itu nanti adalah kalian komunikasi dengan dosen pembimbing masing-masing, dosen pengampu di mata kuliah masing-masing. Tapi dengan catatan sebenarnya kalau kalian sampai di akhir September itu sebenarnya tidak akan mengganggu kuliah masing-masing, kecuali nanti tipikal teman-teman yang memang suka ngambil jatahnya banyak. Karena kemungkinan baru akan perkuliahan efektif itu di minggu kedua atau minggu ketiga, dan praktikum pun mungkin yang paling bermasalah nanti adalah praktikum. Kalau kalian punya masalah terkait dengan praktikum dan bentrok dengan KP itu nanti mungkin bisa dikomunikasikan melalui kami juga. Tapi kalau untuk perkuliahan sekarang kami jawabnya tidak ada dispensasi khusus dari prodi ke dosen masing-masing. Yang bisa kalian lakukan
catatannya tahun-tahun sebelumnya tidak banyak yang bermasalah. Maksudnya gini, tidak banyak yang kuliahnya gagal gara-gara dia telat balik dari KP. Ya kalau dari balik dari KP langsung minggu dia jatahnya habis lah. Ada pertanyaan lain? Cewek aman? Jawab? Ada lagi? Bisa cek lagi nggak bang masalah batas Pak? Maksudnya batas kita kan rekomendasi nih. Maksudnya kita boleh PKL agak nyimpang jurusannya itu. Batas. Contohnya apa? Saya ini kan rekomendasi. Terus tahu-tahu ingin jadi mau gambar web, kebijakan. Kalau nah saya jawab dulu. Kalau masih kaitannya dengan ICT, menurut saya kalian tidak akan kesulitan membuat laporan nanti, karena sebenarnya itu yang membatasi bukan di pelaksanaan di lapangan, tapi adalah ketika kalian menyusun laporan dan bimbingan dengan dosen pembimbing, karena dosen pembimbing kalian rata-rata kan kayak semuanya telekomunikasi. Kalau masih di dalam ICT, menurut saya dosen kalian masih bisa membantu. Tapi kalau sudah ke kebidanan, ya kalau memang tertarik ngambil kebidanan, nggak apa-apa, nanti berarti laporannya ulang lagi sampai tahun depan. Iya, berarti Nggak, maksudnya gini, itu batasannya itu tidak terkait di lapangan, tapi terkait dengan laporan. Makanya tadi saya kasih contoh, kalian bisa kafe di sebuah kafe, tapi memang bidangnya lanjutkan nanti ke bidang yang hitungannya dekat dengan kita. Pertanyaan lain? Tidak ada pertanyaan lain? ini ada yang gimana? Itu hiburan. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu sama alumni dari sini. Nah itu kalian kalau himpunan nih diminta untuk ya pokoknya nggak cuma KP, tapi kalau ada kegiatan apa-apa semuanya tolong alumni itu dihubungin. Ini juga termasuk nih, ini kegiatan yang perlu perlu ngasih tahu ke alumni. Kita mau pertengahan tahun 2020 nanti bakal ada KP. Ya gimana nih? Saya dari gimana aja dulu ngobrol dulu. Nanti kamu bilangnya apa nanti? Pertanyaan apa? Karena sih. Saya Beto. Betul. Pokoknya kabar dulu. Karena mau ada KP nih. Sebelumnya udah ada belum sih? Pokoknya ngobrol sendiri lah. Kalian ngobrol sendiri. Dimulai dari sini. Pokoknya saya minta tolong ke himpunan karena itu yang diminta dari alumni. Kalian nggak pernah ngabarin apa-apa ke alumni, komunikasi. Padahal mereka ya kalau syukur-syukur kalau misalnya nggak bisa membantu kegiatan secara efektif. Dulu pengalamannya mereka apa kasih tahu ya minimal ya. Syukur-syukur bisa ngasih tempat. Oh di perusahaanku bisa terima sekian. Syukur bisa kayak gitu. Ya inilah kayak macam-macam lah benefit yang bisa didapat macam-macam. Bentar saya minta tolong itu. Terus ya sekali lagi yang namanya nanti kalian kerja pun kan tadi yang dimaksudkan linknya ya. Syukur-syukur kalian KPI pun sudah ada linknya juga. Bisa jadi linknya dari alumni bisa. Atau mungkin syukur-syukur ada orang tua kalian atau mbak kalian yang di Telkom misalnya. Syukur-syukur ada yang di Telkom atau apa atau di perusahaan mana bisa masukkan itu jauh lebih baik, akan jauh lebih mudah dibandingkan kalian kalau yang bukan siapa-siapa terus masuk. Mungkin pasti ada passing grade-nya masing-masing ya. Oh ini ada di Telkom nilainya sekian pasti dilihat. Tapi kalau sama-sama masuk ada dari kampus lain dan kalian bahwa kalian punya link, pasti kalian akan berhubungan. Saran saya itu kalian cari link
HP. Terima kasih banyak Pak Jen. Mas Noval, nanti saya mau bantu kalian. 200 teman-teman kalian berada di sisi kalian. Nanti tolong. Setahu saya Hima itu juga punya list perusahaan. List perusahaan itu dulu sudah pernah digunakan. Kemarin ada yang menanyakan apakah ada list perusahaan yang bisa digunakan untuk pakai. List itu ada, sama Hima ada. Tapi mungkin yang perlu diingat nanti adalah kalau ada CP yang menggunakan handphone itu dihapus dulu. Kalau itu teleponnya telepon kantor boleh diberikan, tapi kalau CP langsung ke orang itu mau dihapus. Karena bisa saja orang tersebut sudah pindah dari tempat tersebut dan mungkin berpotensi nanti tiba-tiba kalian ini bukan sesuatu yang menurut saya itu sesuatu yang bisa kita antisipasi. Tiba-tiba ada proses penipuan atau apa itu kita tidak bisa. Kalau dari kami menurut saya cukup informasi yang harus kami sampaikan. Terus selamat memulai. Mudah-mudahan kalian bisa menata selama libur semester nanti punya link yang bisa kalian akses dan di awal semester kalian sudah mulai proses untuk melakukan permohonan. Kalau misalnya perusahaannya kita misalnya mau ke Jakarta, terus perusahaannya minta suratnya dikirim secara langsung pada saat ada jam kuliah itu hari-hari biasa, itu dapat surat diskon apa? Oke, kasus yang terjadi sebelumnya itu nggak hanya mengantarkan surat, ternyata ada juga perusahaan yang harus kalian ujian tertulis. Itu ada kasus yang seperti itu di angkatan 2016 kemarin. Saya tidak bisa menjawab itu ada dispen atau tidak, tapi kalau secara general kita tidak bisa mengeluarkan dispen itu secara khusus untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan KP. Tapi nanti itu silakan aja dikomunikasikan, kalian bisa komunikasikan ke dosen kalian kalau memang itu sudah dispen ya seperti apa. Bisa saja nanti dosen pengampu itu tidak ada dispen apapun, dia melihat surat dari si lokasi KP, oh ya udah ini artinya buktinya udah cukup langsung dosen pengampunya nanti akan kasih dispen. Yang jelas kasus yang harus mengantarkan surat itu ada. Kemarin ada beberapa perusahaan yang memang mahasiswanya datang mengantarkan surat. Terus di Bandung itu ada yang harus ujian tertulis terlebih dahulu. Dan itu pun setelah ujian tahu-tahunya kan. Karena itu memang karakteristik dari masing-masing perusahaan, kita harus ikut. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Untuk yang ini ya, kalau kalian harus ada keperluan KP tapi harus kuliah juga. KP sama kuliah. Kalau KP itu kan berhubungan sama orang luar ya. Sementara kalau kuliah kan ya masih di dalam nih. Kalian harus tahu mana prioritasnya. Kalian yang atur prioritas sendiri. Kalau memang kalian menganggap bahwa kuliahnya lebih penting, ya udah kalian tinggalin. Kemudian bisa cari yang lain. Kalau yang penting-penting ya itu praktikum itu penting, kuis penting, UTS, UAS penting. Tapi praktikum masih bisa tukar jadwal ya. Artinya harus ada teman yang lain yang harus kalian ketemu. Itu boleh. Kuis juga ya silakan kalian kompromikan ke dosen. UTS, UAS juga boleh. Kalau cuma kuliah, kalian punya jatah berapa? Pokoknya itu tuh jatah kalian dan kalian silakan manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau misalnya kalian yang tadi dibilang 2 bulan ya, pada waktu libur 1,5 bulan ya, Sampai tanggal 1,5 bulan ya, anggaplah 1,5 bulan, anggaplah 1,5 bulan, terus kalian harus bolos 2 minggu. Artinya kan hanya 2 pertemuan yang tidak masuk kan. Artinya masih ada 2 lagi atau 1 lagi lah. Tinggal kalian maksimal, kalian berarti nggak boleh kompetisian, kalian nggak boleh apa. Itulah yang kalian harus atur selama kalian udah mahasiswa. Sekolah
dosennya secara langsung. Alangkah lebih baiknya mungkin dari pihak prodi ada semacam omongan terlebih dahulu ke semua dosen S1 terkait KP ini Pak. Jadi semisal nanti ada teman-teman S1 yang masih memiliki tanggung jawab di KP-nya dan belum bisa kembali lagi di perkuliahan, nah nanti dari teman-teman juga menyampaikan sendiri lebih enak lagi loh Pak. Jadi nggak ada yang, kan ada tipikal beberapa dosen yang kurang ketika kita minta ada dispensasi itu masih belum dikasih gitu. Ada beberapa dosen yang seperti itu, tapi ketika ada ketentuan dari prodi yang sudah diinformasikan, nantinya jadi teman-teman juga nggak ada kekhawatiran lagi loh Pak itu tentang dispensasi tersebut. Seperti itu Pak. Oke, kalau untuk menginformasikan ke dosen kalian itu nanti pembimbing dan dia juga tahu durasi KP kalian itu seberapa banyak. Ada juga mungkin mahasiswa yang dibimbingnya juga durasi KP-nya berada di yang memakan waktu perkuliahan. Tapi tahu kami sejauh ini memang itu kekhawatiran kalian mahasiswa. Tapi yang jelas kami juga ngobrol dan di lapangan itu tidak terlalu berdampak besar selama ini. Dan kami di sini posisinya tidak mengeneralisir karena memang itu kasusnya kasus khusus. Karena tidak akan semua mahasiswa nanti memanfaatkan privilege ini. Jadi memang kami sendiri dari pengelola prodi tidak ada membuat statement secara khusus bahwa kalian yang durasi KP-nya berlebih nanti akan ada dispen khusus dari prodi. Yang lain tidak ada masalah. Yang paling penting adalah kalian seperti yang dipesankan Pak Ben, kalian sudah dewasa, kalian bisa berkorespondensi dengan dosen kalian juga. Nanti kalau memang ada hal-hal yang sifatnya betul-betul sangat di luar batas, itu bisa dikomunikasikan ke kami di pengelola prodi. Yes. Berapa? Ini kalau kamu keluar, yang lain kami rasa cukup, sudah ada yang terserah di dalam. Terima kasih banyak kalian sudah berkenan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.